balik lagi nih di Ceriwi Season 2. Kali ini dengan gue, Ajeng. Gue lagi berada di salah satu showroom nih di Jatiwaringin, yaitu yang bernama Showroom Reza Motor. Nah, abis ini kita akan ada sesi ngobrol-ngobrol sama si pemilik showroom ini. Ayolah, nggak usah pakai lama, langsung aja kita masuk ke dalam. Iya bang. Ya. Mau ngobrolin apa nih jadinya nih? Jadi awal-awalnya gue mau nanya nih ya, alasan lo milih bisnis ini tuh apa sih? Kalau buat alasan sih sebenarnya awalnya sih ini bisnis kakek gua. Kalau ditanya alasan awalnya ya, jadi dulu tuh kakek gua dari tahun 80-an itu dia sebagai salah satu pencetus lah istilahnya buat dunia dagang mobil di Jakarta. Akhirnya ya udah tuh dari kakek gua lanjut lagi ke anaknya bokap gua. Udah tuh dari situ bokap gua mulai dari tahun 98 sampai ya udah sampai sekarang lah istilahnya. Itu kalau dari awalnya. Akhirnya ya udah gua jadi ikutan lanjut gitu. Tapi sistemnya tuh kayak misalkan dari kakek. Nah dari kakek itu bikin toko baru atau nerusin doang gitu bang? Dari satu toko langsung nerusin gitu? Jadi kalau dari kakek itu dulu dia emang langsung buka toko, terus ya udah bokap gua di situ posisinya lagi masih kuliah akhirnya lanjut kayak bantuin kakek gua buat lanjut kayak bantuin dagang kayak gitu. Ya udah jadi lama-kelamaan bokap gua ngerasa kayak oh gue udah bisa nih buat buka sendiri, jadi kayak gitu. Ya udahlah sama lah kayak gue juga sebenarnya kayak buat alurnya tuh hampir sama kayak bokap gue gitu. Kayak awalnya cuman bantuin, jadi kayak guanya sekarang jadi ikutan terjun ke dunia gitu. Saling terinspirasi gitu jadinya ya bang ya? Sebenarnya kalau dibilang buat ini kerjaan yang gue mau dulu sih sebenarnya nggak terbesit, karena gue ngerasa apa ya, passion gue bukan di sini dari dulu ya. Cuman karena dari kuliah gue semester 3 tuh gue udah mulai mikir kayak apa gue bantuin bokap gue atau juga saya selain belajar atau bantuin orang tua lah istilahnya. Udah lama kelamaan kayak jadi kebuild aja, jadi kayak jadi passion buat diri sendiri aja gitu loh. Gitu sih. Terus modal soft skill sama hard skill lo buat terjun ke bisnis ini tuh apa sih? Kalau buat istilahnya kalau kita bicara tentang soft skill sama hard skillnya ya, kalau soft skillnya sih sebenarnya cuman lu perlu bisa ini doang sih, kayak masarin produk lu, cara lu ngomong ke konsumen, cara ngelobi atau lu cara ngomong ke relasi lu. Itu menurut gua soft skill buat di dunia dagang mobil kayak gini ya, itu sih. Kalau buat hard skillnya, kalau menurut gue ya kayak lo harus bisa belajar buat kayak apa ya, nilai suatu kendaraan tuh keadaannya kayak gimana. Itu yang agak susahnya ya kalau hard skill di dunia perdagangan kayak gitu. Lo harus bisa nilai kayak oh keadaan mobil ini kurang bagus deh atau gimana. Lo harus pintar-pintar di situ. Oh jadi kalau hard skill kita punya kayak kelebihan dalam sistem otomotifnya sendiri gitu ya bang ya? Iya sih, emang harus ada agak-agak paham entah tentang mesin atau body-bodinya gitu lah. Jadi biar kita nggak digampang dibodohin sama orang juga gitu kan, kalau misalnya kita mau buka usaha di bidang otomotif gitu. Terus di sini kan awalnya itu kan tadi yang abang bilang dari kakek gitu ya bang ya, awal bisnis ini. Boleh tolong jelasin nggak bang sejarah lebih detailnya lagi gitu? Kalau sejarah lebih detailnya ya sebenarnya nggak jauh beda sih sama apa yang gue jelasin tadi. Jadi dari kakek gue itu ya anak yang cowoknya ada 5. Nah yaudah pas awalnya kakek gue buka showroom, anak-anaknya ikut bantuin, terus kayak pada belajar lah, ambil ilmunya lah dari kakek gue. Terus ya udah, jadi pas misalkan mana mereka ngerasa kayak masing-masing udah ngerasa kayak oh gue udah punya ilmu
bokap gue ya udah mereka udah pada bisa lah buka sendiri gitu. Kayak gue nya juga sekarang jadi kayak gue kalau di dunia dagang mobil kayak gini, kalau buat sampai tahun ini sih udah hitungan ke tahun keempat gue buat istilahnya buat nyemplung ke dunia kayak gini ya. Jadi kayak ini gitu ya, udah 4 tahun lah, jadi kayak gue ngerasa oh ya udahlah gue udah punya ilmu juga, kenapa gue nggak ikutan nyemplung aja gitu loh. Terus itu bang, apa aja sih maintenance yang harus dan wajib dilakukan gitu buat bisnis ini? Kalau soal maintenance sih paling kalau gue di dunia mobil kayak gini cuman apa ya, mesin doang, mesin sama kayak misalkan kita ngeliat nih mobil bodinya ada yang kurang atau gimana, ya udah kita harus ngeluarin biaya buat maintenance mobil dagangan kita itu. Kalau misalnya kayak buat kayak gitu kan berarti kan kita punya kan kita nggak bisa handle sendiri tuh ya bang ya buat masalah mesin atau body itu tuh kita punya relasi orang lain nggak sih atau kerja sama orang yang bisa handle body atau gimana gitu? Ya harus soalnya kalau menurut gue ini bukan di dunia bisnis kayak gini doang, di bisnis apapun menurut gue yang paling penting itu relasi sih. Karena menurut gue nih gini, misalkan kita lagi keadaan kepepet, waduh body bisa mau ngebenerin mesin atau apalah, misalkan bengkel ini lagi nggak bisa, ya udah kita harus punya backupan relasi yang lain buat di bengkel yang lain gitu loh. Atau juga menurut gua kalau soal relasi ya pentingnya itu buat di saat misalkan nih kita nih stok kita lagi banyak banget atau kayak gimana, terus tempatnya lagi penuh nih tempat kita harus pengen belanja mobil lain atau kayak gimana jadi nggak bisa, ya udah kita mau nggak mau harus bisa ngejual mobil itu ke relasi kita yang udah kita kenal gitu. Entah showroom lain atau entah konsumen gitu. Oh jadi tetap ada ya antar showroom gitu kerjasamanya gitu ya? Tetap. Jadi saya kalau di showroom tuh ada oper-operannya lah. Boy, saya tetap ambil untung cuman ya biar sama-sama kebagian aja gitu. Oh iya. Jadi sama-sama ngambil untung tapi nggak terlalu besar juga jadi biar ada bagiannya masing-masing. Iya. Terus target usaha yang lu capai gitu? Kalau buat target ya. Sebenarnya target gue pengennya kalau gue pribadi kan kalau gue sekarang masih nyampur nih sama bokap gue dagang. Kalau buat target gue sebenarnya pengen sih buka cabang kayak buat istilahnya biar dagangan bokap gue di sini, ntar gue di tempat lain. Gue pengen cuman karena ya udah emang gimana ya agak susah juga sih buat ngehandle kayak gini aja udah lumayan susah gitu. Apalagi istilahnya kalau misalkan beda tempat dan makin banyak unitnya gitu pasti makin susah. Cuman ya semoga aja lah bakal jalanin. Jadi target lu buat pengen buka toko baru lagi gitu ya bang ya? Iya. Tapi masih ada satu kendala lain yang bikin halangan gitu. Terus apa lagi gitu sih, strategi lu itu dalam bidang bisnis ini tuh kayak pemasarannya atau apanya gitu? Kalau strategi sih kita sih ada 2 andalan. Kalau buat strategi kita main di sosial media. Kalau buat sekarang kan zaman sekarang itu penting banget lah ya sosial media, entah kayak Instagram atau apapun itu. Ya tetap yang kita andelin itu kalau buat strategi pemasaran itu kita main di kayak OLX, Instagram, Facebook. Kalau buat sosmed ya. Kalau buat di hal lain kita harus punya kenalan relasi kayak maklar itu kayak perantara buat dagang mobil kita ke orang lain atau ke showroom lain gitu. Nah kita harus banyakin relasi di situ. Makanya ya yaudah sih kalau buat strategi ya paling kita ngambilin 2 hal itu aja, dari sosmed dan sama yaudah relasi yang udah bentuk aja. Promosi langsung gitu ya bang ya. Gue juga mau nanya nih, suka duka lu dalam menjalani bisnis ini tuh apa aja, kan pasti banyak kan, kayak ada keluh kesahnya atau sukanya. Kalau istilahnya ya, kalau di dunia bisnis tuh gak mungkin banget sih nggak ada dukanya, pasti ada lah, banyak banget semua lah, entah bisnis apaan pasti ada. Cuman saya kalau suka dukanya ya, kalau gue pribadi kan, kalau showroom kan semua beda-beda ya. Kalau gue sama bokap gue itu gimana ya, kita tuh mempertahanin yang namanya kualitas. Jadi misalkan kita ngejual unit mobil nih ke konsumen dan istilahnya amit-amitnya mobil itu ngerasa ada kendala atau kayak gimana, dia balik lagi tetap kita handle.
Jadi garansi saya gitu ya bang ya. Iya tetap saya entah itu buat jaga nama baik atau jaga kualitas ya kita harus tetap utamain hal itu gitu. Suka dukanya itu sih maksudnya kayak jadi kayak tambahan biaya lebih lagi buat kitanya gitu. Pengeluarannya lebih besar lagi gitu ya bang ya. Terus apa nih kan pasti lo ada motivasi tertentu nih kan ya. Nah apa sih kata-kata motivasi atau motivasi dalam diri lu sampai lu bisa bertahan sejauh ini gitu di dalam bisnis ini? Kalau buat motivasi ya, kalau gue jujur pribadi, maksudnya gimana ya? Kayak gue ngerasa kalau gue pribadi kayak misalkan nih, gue ngelihat temen gue ada yang udah punya penghasilan sendiri atau udah punya bisnis sendiri atau kayak gimana pun, ya jujur pasti kayak ketampol banget lah diri kita gitu. Ya mau nggak mau kayak soalnya jadi kayak termindset aja di diri gue kayak jujur kalau gue males-malesan ya udah gue di situ-situ aja gitu. Kalau emang gue pengen kayak gitu ya mau nggak mau gue harus ngelakuin apapun itu gitu. Toh menurut gue misalkan ya lo punya ide bisnis nih, misalkan entah anak muda manapun nih, gue pasti kan mereka masing-masing punya ide bisnisnya masing-masing lah ya. Iya. Mau kayak bisnis apapun, cuman kayak terhalang kendala biaya, menurut gue banyak banget kok di luar sana kayak investor yang siap banget buat handle kayak buat keuangan atau biaya gitu. Toh gue juga pribadi kayak gitu, gue dagang gue juga harus cari investor gitu karena gue gak mungkin punya modal sebanyak kayak gini. Gue juga harus cari investor. Menurut gue ya gimana ya buat anak muda di luar sana mah, selama lu punya ide, selama lu punya apa ya kayak ide bisnis yang kayak belum orang geluti, ya udah gas aja dan lu bisa carilah, bisa jangan keluarnya entah dari investor atau orang tua lu kalau emang bisa gitu. Maksud gue menurut gue kayak nggak ada halangan aja sih buat anak muda kalau mau ngelakuin bisnis apapun ya, tergantung dari dianya niat apa enggak gitu aja sih. Tetap cari peluang-peluang gitu ya bang ya, itu harus banget berarti. Oh iya bang, gue juga mau nanya kan tadi kan dari sejarahnya kan emang bisnisnya dari kakek, ayah terus kayak turun-temurun gitu. Nah gue mau nanya bang, awal mulanya itu kayak lu bisa benar-benar terjun mandiri gitu ke dunia bisnis ini tuh gimana gitu bang? Awal mulanya itu sebenarnya kalau dibilang awal mula, gue buat terjun ke dunia bisnis jual beli ini kan udah 4 tahun kan. Jadi di 3 tahun awal itu tuh gue lebih ke arah kayak gimana ya, masih kayak belajar kayak istilahnya gimana sih bokap gue kalau jualan kayak gimana, terus kalau ngeliat mobil gimana, terus juga gue sambil kayak bangun relasi gue di situ selama 3 tahun. Dan akhirnya kebetulan pas akhir tahun kemarin ya udah gue ketemu temen gue, kebetulan dia kayak emang dia punya modal lah ya, modal banyak, terus dianya juga lagi bingung buat muterin duit kayak gimana. Ya udah gue kayak pede aja gitu buat ngajakin ke dia, lu mau nggak invest ke gue buat kayak gue modalin dagang mobil gitu. Terus kata dia boleh deh, coba ayo tahun depan gitu, awal tahun gitu. Udah akhirnya alhamdulillah dari awal tahun sampai sekarang masih jalan alhamdulillah gitu. Oh jadi ada investor yang datang gitu ya bang yang buat invest di showroom ini gitu kan. Terus buat apa, tolong dong bang kasih motivasi nih buat para pengusaha muda tapi yang belum terjun ke dunia bisnis gitu loh. Kalau buat motivasi menurut gue gimana ya, balik lagi sih orangnya kayak gimana. Misalkan dia udah dikasih tahu nih sama orang lu tuh harus betul atau kayak gimana, udah balik lagi ke diri mereka masing-masing mau apa enggak gitu. Tapi menurut gue nih ya, buat anak muda yang istilahnya masih tahu soal dunia bisnis, nggak apa-apa, lu harus belajar, lu harus bisa terjun di situ, mau apapun resikonya, kayak entah lu rugi atau lu harus merintis dulu lama, ya menurut gue itu hal yang wajar banget ya. Menurut gue ya, sebagai anak muda ya, apalagi kita kan pasti punya ide yang banyak banget lah, entah bisnis apapun ya, dan istilahnya kita masih muda, punya tenaga yang kayak banyak banget lah buat kayak ngelakuin apapun itu. Ya menurut gua ya udah lakuin aja gitu, gak usah takut. Soalnya gimana ya, kalau menurut gua pribadi nih ya, kalau gua dulu maksudnya pernah lah ngerasain kayak entah kayak ada ngalamin rugi atau kayak ngalamin kayak capek buat ngerintisnya, pasti itu pernah gua lewatin. Cuman ya
udah lu bakal metik hasilnya tuh nanti gitu. Menurut gue ya buat anak muda lakuin aja apapun itu, karena lu nggak bakal tahu rezeki lu ntar ketemu di mana gitu sih menurut gue. Berarti lakuin aja semuanya untuk hasil itu terakhir gitu ya Bang ya. Sama jangan males deh, lu males di luar temen lu pada berprogres asli. Itu sih kayak yang bikin ngena banget di gua, kayak bener aja gitu. Kayak makanya setiap kayak gua lagi nemuin titik gua lagi males, ya udah gua mikirin aja di depan, di luar temen gua tuh lagi pada getol-getolnya buat kayak berprogres, entah dari duit atau apapun itu ya. Menurut gua itu hal yang penting banget sih lu tanam di otak lu. Itu menurut gua. Ya udah Bang, mungkin hanya itu saja ya yang gue tanyain ke lu gitu kan, karena menurut gue sih udah cukup juga. Jadi ya udah Bang, makasih ya atas waktunya yang udah dikasih, maksudnya makasih ya pembelajarannya semuanya buat kita semua ini.